Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi di channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama di kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 3 dan 4. Ayo, cek dulu persiapan kalian untuk belajar. Siapkan tempat belajarmu, siapkan alat tulismu. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pemanasan dulu yuk. Nah, gambar di samping adalah gambar apa anak-anak? Iya benar, ini adalah gambar sumber energi alternatif. Nah, apa saja sumber energi alternatif yang ditujukan pada 4 gambar itu? Iya benar, ada angin, panas matahari, air, dan panas bumi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, nanti anak-anak diharapkan dengan percobaan siswa mampu mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif dengan tepat. 2. Dengan percobaan menggunakan kentang, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menuliskan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat arus listrik sederhana menggunakan kentang dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat teks petunjuk tentang menghemat energi dengan benar. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam poster dengan benar. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti listrik? Iya. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti baterai. Agar kalian dapat membuktikannya, lakukanlah percobaan berikut ini. Pada gambar tampak 3 potongan jeruk, apel, dan kentang. Siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm. 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu bisa menggunakan koin berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Amatilah gambar berikut. Ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Apabila percobaanmu belum berhasil, tambahkan rangkaian potongan buah hingga lampu berhasil menyala. Perhatikan juga ketepatan dalam membuat rangkaian. Nah,
Sekarang tulis hasil percobaannya ke dalam tabel yang ada pada buku paket halaman 116. Nah, kemudian kalian lihat di dalam tabel itu ada laporan kegiatan percobaan, yang mana tertulis nama percobaannya apa, tujuan percobaannya untuk apa, alat-alat yang digunakan apa saja, langkah kerjanya bagaimana, hasil percobaannya apa saja, dan kesimpulannya seperti apa. Kemudian nanti diisi, apabila sudah selesai, segera tunjukkan kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Kita dapat membuat teks petunjuk berdasarkan alat dan bahan yang tertulis, serta deskripsi gambar tentang percobaan yang dilakukan. Teks petunjuk dapat dibuat menggunakan kalimat sehingga pembaca dapat mudah memahaminya. Kesesuaian teks petunjuk dengan praktek menjadi hal yang paling utama. Selain itu, bahasa dan ejaan yang digunakan harus bersifat baku. Setelah melakukan percobaan tentang energi alternatif, kita dapat menulis teks petunjuk cara melakukan percobaan yang sudah kita lakukan. Akan tetapi, percobaan yang akan dibuat adalah membuat arus listrik sederhana, yaitu menggunakan kentang saja. Nah, sekarang tulislah petunjuk bagaimana cara melakukan percobaan yang sudah kamu lakukan. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Menghemat energi adalah kewajiban kita dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, seperti waktu tidur, mandi, memasak, dan melakukan aktivitas lainnya. Seperti Dayu. Saat di rumah, Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. Caranya yaitu 1. Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. 2. Gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. Yang ketiga, masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan tentang cara membuat teks petunjuk. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum, misal di lingkungan tempat tinggal. Kita dapat membuat teks petunjuk sesuai dengan masalah yang kita temukan di lingkungan sekitar. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat teks petunjuk berupa poster hemat energi. 1. Memilih satu topik yang jelas dan fokus, yaitu tentang berhemat energi. Yang kedua, menyiapkan alat-alat tulis yang biasa digunakan dalam membuat poster. Ketiga, membuat tulisan teks petunjuk untuk hemat energi dengan langkah-langkah yang jelas, runtut, dan bisa diaplikasikan. 4. Bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, dan santun. Isi poster hemat energi
mengaplikasikan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dalam penghematan energi. 6. Penyajian poster harus menarik, mengajak pembaca, dan mudah dipahami. 7. Pasanglah poster di lingkungan sekitar. Buatlah petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik, buatlah petunjuk tentang listrik. Begitu pula air dan BBM. Berikut ini adalah contoh-contoh yang bisa membantumu. Di sini ada 2 poster tentang ajakan untuk hemat energi listrik. Yang pertama yaitu matikan TV jika tidak ditonton. Yang kedua, matikan lampu di siang hari. Di sini bisa kamu tambahkan gambar-gambar yang mendukung ajakan hemat energi listrik. Kemudian, pasanglah hasil postermu itu di lingkunganmu. Ajak mereka untuk hemat energi ya. Membuat masyarakat sadar akan hemat energi adalah kewajiban kita ya, Nana. Jadi, apa yang kita pelajari dari video pembelajaran hari ini? Iya, 1. Jeruk apel kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti baterai. 2. Teks petunjuk dapat dibuat menggunakan tema sederhana sehingga pembaca dapat mudah memahaminya. Ketiga, kesesuaian teks petunjuk dengan praktek menjadi hal yang paling utama. Selain itu, bahasa dan ejaan yang digunakan harus bersifat baku. Kita harus berhemat dalam menggunakan energi. Itu yang keempat. Nah, sekarang coba ayo saatnya kita berlatih ya anak-anak. Tolong perhatikan soal yang Ibu berikan. Perhatikan soal berikut ini. Tina membuat laporan tentang pengaruh penggunaan bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling tepat adalah A. Alat transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil mengeluarkan asap dan gas yang beracun. Itu dapat mencemari lingkup udara dan mengganggu kesehatan. Makin banyak orang yang menggunakan bahan bakar fosil, udara akan makin tercemar. B. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang dihasilkan dari sisa-sisa tulang belulang binatang dan tumbuhan yang terpendam. Contoh bahan bakar fosil adalah bahan bakar minyak BBM, yaitu bensin, solar, dan minyak tanah. C. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang ramah lingkungan. Itu karena berasal dari sisa-sisa tulang belulang dan tumbuh-tumbuhan yang sudah terpendam selama jutaan tahun. Oleh karenanya, kita lebih banyak menggunakan bakar fosil. Dari soal berikut, coba kalian pikirkan kira-kira jawaban yang tepat manakah yang sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Apakah A, apakah B, apakah C? Kira-kira jawabannya yang mana ya, Nana? Iya, benar. Jawabannya A. Nah, mengapa A? Karena B itu hanya menjelaskan asal dan contoh bahan bakar fosil. C juga sama. C itu salah karena bahan bakar fosil bukan bahan bakar yang ramah. Jadi yang paling tepat jawabannya A. Terima kasih untuk anak-anak yang hebat menjawab dengan benar. Nah, sebelumnya kita akhiri pembelajaran pada video kali ini. Kita berdoa dulu ya anak-anak.
berdoa. Mulai. Selesai. Oh ya, Ibu ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Patuhi terapkan hidup secara 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Semoga kita semua keadaan sehat walafiat dan dapat kembali belajar bersama di sekolah ya anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.